Niat nggak sih ikut ospek? Niat. Yang keras. Niat. Nggak dibaca tata tertibnya. Walau mungkin tidak ada perpeloncoan, ospek atau pengenalan sistem di kampus UI terkenal padat dan panjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. Meski memiliki segudang manfaat, hal ini pada satu sisi bagi beberapa mahasiswa dianggap menambah beban kuliah yang juga relatif sudah berat. UI Ganteng berkesempatan meminta pendapat dan membahas hal ini dengan salah seorang mahasiswa jurusan sastra Prancis FIB UI 2020, Michael Adriel Savero, yang juga masih sedang menjalani ospek jurusan. Seperti apa pendapat Michael? Simak obrolan UI Ganteng berikut ini. Gue udah lama banget gak rekaman mic, jadi lu adalah orang pertama setelah 3 bulan. Ekspektasi gue sebenarnya adalah ketika 3 bulan kemudian orang lihat gue podcast lagi, gue tuh kurusan, bagus, glow up lah gitu loh. Cuman ternyata belum bisa gitu. Tapi aslinya tetap ganteng sih. Enggak lah, banyak yang bilang gue, bahkan ada yang komen kan, kok bisa-bisa sih masuk apa jadi hostnya UI Ganteng. Dia nggak tahu aja. Cocok lah gue bilang. Tapi lu juga kurusan kok dibanding foto yang ya lu kirim gitu kan. Mungkin stres kali ya kuliah. Berapa sekarang berat lu? Sekarang sekitar 70 mungkin. Naik apa turun sebenarnya? Iya segitu aja sih. Tadinya 75, sekarang 70-an. Berarti udah turun dong ya. Iya. Nah, jadi topik obrolan kita arahnya adalah ke ospek. Iya, karena lu maba. Dan gue juga dapat cerita dari maba-maba yang lain, agan-agan yang lain juga, katanya ospeknya agak berat gitu kan. Ada yang konsul juga ke gue, curhat lah istilahnya gitu loh, katanya pengen gak ikut gitu-gitu. Kan gue udah ngalamin juga lah jadi maba ya, gue tahu emang ospek itu jadi polemik juga di UI sebenarnya, karena tugas-tugas dari UI sendiri kan sebenarnya udah cukup berat ya, ditambah tugas-tugas ospek. Jadi lu tadi habis bikin tugas jurusan juga atau apa? Iya, jadi tadi gue habis ngerjain tugas jurusan, memperbaiki sih sebenarnya. Jadi kemarin kayak bener-bener apa ya, lagi sibuk nugas, terus ada deadline tugas ospek. Nah jadi gue kayak rada-rada bingung nih, udah H-1. Jadi udah bisa gue ngerjainnya, ternyata ada yang perlu diperbaikin. Nah jadi tadi gue memperbaiki lagi di rumah. Emang apa tugasnya? Tugasnya dibikin tentang berita gitu, berita majal. Ini ospek jurusan ya. Oke. Ospek jurusan dibikin berita. Jadi bikin majalah, teman-teman gue tuh kayak ada bikin majalah Vogue, L dari Paris. Jadi gue ya udah oke. Jadi gue ikutin teman-teman gue kayak gitu kan. Emang disuruh kayak gitu. Nah gue salahnya gue kemarin, gue nggak menyertakan sebuah majalah gitu loh, dan bukan muka gue. Tadinya kan disuruh berita apa aja. Nah ya udah gue kayak masukin foto orang pakai tato, terus gue masukin lah berita. Ternyata nggak gitu, harus berbentuk majalah. Jadi gue baru memperbaiki dalam bentuk majalah. Bentuk majalah online bisa dong berarti ya? Iya majalah online, kayak misalnya kayak cover majalah gitu loh, kayak Vogue, Paris dan lain-lain berita. Kalau ospek ospek universitas sama fakultas udah kelar? Kalau fakultas belum. Oh masih? PSAF kan ya? Iya. Mabim belum. Jadi kita kalau di PSAF Mabim itu kita nulis esai, belajar nulis esai untuk kuliah nanti. Itu emang benefit sih menurut gue. Tapi belum kelar? Belum, sampai Desember. Jadi fakultas dan jurusan itu sampai Desember. Kalau universitas udah kan? Universitas udah. Nah kalau universitas ngapain aja sih sekarang? Kan online nih ya kan? Universitas, jadi gue akan ngejelasin yang dari universitas itu OKK kan? OKK. Iya OKK. Nah OKK menurut gue seru sih, kakaknya baik banget. Kayak ngasih apa ya, afeksinya bagus. Terus kayak ngasih hadiah-hadiah, walaupun berbentuk stiker lain dan lain-lain, tapi itu menurut gue jadi kayak suatu hal yang apa ya, bukan hal yang galak, kita mau nggak mau ngerjain, tapi secara senang hati kita ngerjain gara-gara kakaknya ngasih afeksi yang fun gitu kan apalagi kita online kan, bukan offline. Nah jadi kita nggak bisa ngerasain kayak sedih gitu kan angkatan gue. Terus jadi kayak angkatan gue saat OKK itu jadi kayak lebih fun aja karena kakaknya baik. Nah apalagi kayak gue ngeliat fakultas-fakultas lain lebih asik lagi OKK-nya, kayak dikirimin produk makanan fast food gitu loh, kayak dikirimin minuman-minuman. Tapi walaupun gue nggak dikasih gitu, gue senang-senang aja sih, sangat berkesan menurut gue. Tapi OKK itu kan ngegabungin semua mahasiswa dari berbagai fakultas kan? Nah jadi itu dari fakultas apa aja, gue bareng FK ada, FT ada dan lain-lain.
Terus jadi kayak ditentuin lah zoomnya kapan gitu kan. Terus seru juga sih, di sela-sela dikasih tugas kita juga main game. Tapi gamenya tuh berbentuk tentang diri kita, jadi kita kayak ngerasa lucu aja gitu, seru. Gimana tuh maksudnya? Kayak bikin Kahoot, bikin pertanyaan terus dimasukin foto-foto kita untuk kenal-kenal teman kita gitu loh. Jadi kayak seru gitu. Nah, terus tugas-tugasnya juga menurut gue sangat bermanfaat sih. Kayak misalnya kayak lo jadi tahu gimana lo bakal survive di UI dan gimana caranya lo bisa mengenal diri lo gitu loh. Jadi apa ya, berhubungan dengan psikologi lah, dan bagaimana cara kita bisa ngejalanin perkuliahan gitu. Yang milih anggota kelompok itu lu sendiri apa ditentuin? Jadi kita waktu itu dikasih link dari grup fakultas. Nah terus kita kayak nyari-nyari nih link kakaknya siapa, jadi kita nyari di line, baru kita nemu kakaknya, udah di invite sama kakaknya. Jadi lu dikasih link untuk nemuin mentor lu gitu. Lalu lu add, baru dia nge-add lu ke suatu grup gitu. Oke. Nggak gitu bukan? Iya betul. Nggak, soalnya pas di angkatan gua 2013 udah lama banget gitu kan. Itu masih diizin kayak lu cari deh teman-teman lu. 7-15 orang gitu. Wah gila. Gitu jadi seru banget ya. Iya, jadi gue sampai bikin, gue kan dari daerah gitu kan, dan dari SMA gue nggak ada yang cuman gue sendiri. Gue bikin lah tuh di Facebook paguyuban gitu kan, ya buat ayo siapa yang belum dapat kelompok kayak gitu. Oke. Tapi menurut gue sih sebaiknya emang ditentuin sih, karena ya kesulitan bagi orang-orang kayak gue misalnya, gue mending masih mau bikin di Facebook. Yang pendiam mungkin yang lain kasihan gitu kan, kasihan gitu. Nah, tapi sekarang berarti lu ditentuin kan? Iya, karena online juga sih kayaknya jadi lebih dimudahin kan. Berapa hari? Berapa harinya, jadi kan gue di SNMPTN kan kemarin diterimanya. Jadi sempat baru beberapa orang yang masuk, dan gue jadi nunggu dulu berapa bulan. Nunggu berapa bulan, dan Zoom-nya nggak itu kok, nggak kayak lama, paling cuma 4 kali pertemuan gitu kan. Oke. Tapi bener-bener tugas yang dikasih bener-bener bermanfaat sih menurut gue, yang OKK itu dan fun juga. Iya. Tapi lu ada padus gitu nggak mungkin dong ya? Kasihan banget ya, nggak ada padus dong ya? Ada sih, angkatan gue ada kayak Paragita gitu-gitu kan. Pada pendaftarannya online. Dan enggak, maksud gue kalau tahun sebelumnya kan sebelum COVID. Oh iya, Padibio. Iya, nah iya ada Padibio. Iya. Kali ada online juga nggak? Enggak sih, jadi kan kemarin ada closing OKK kan, kayak dibikin suatu video gitulah untuk penutupan OKK. Nah yaudah, dari awal PPKMB dan penutupan OKK, padusnya online gitu loh. Tapi keren sih menurut gue. Padusnya online, terus nyanyi bareng-bareng gitu? Enggak, semua? jadi kayak cuma Paragitanya aja yang nyanyi. Nah iya itu loh maksud gue. Itu bukannya terbatas ya, 500 orang kan? OKK itu jadi berapa orang tuh? Atau dibagi-bagi? Bukan di Zoom gitu. Kalau gue jelasin dulu, dari PPKMB-nya itu kita nggak ada Zoom. Dari awal itu kita nggak ada Zoom. Jadi kita tuh kayak dibikin kelompok PPKMB dari berbagai fakultas. Dan kita dikasih post test, terus kita nonton video dari YouTube. Dan jadi abis nonton video dari YouTube, kita ngisi post test gitu, terus dari jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu terus. Jadi nggak ketemuan gitu? Enggak. Oh iya, sayang banget ya. Cuma ketemuannya tuh di OKK, PSAF sama jurusan aja sih. Ekspektasi gue juga kayak ketemu semua orang banyak gitu sih, tapi ternyata oke. Ya kan itu OKK, tingkat universitas. Ada lagi nggak sih selain OKK? Selain OKK, abis OKK langsung yang tadi fakultas dan jurusan. Iya. Fakultas PSAF. Iya. Nah, ada nggak dikumpulin satu fakultas? Dikumpulin satu fakultas nggak ada sih. Kayak satu fakultas dikirim-kirim lagi, dibentuk-bentuk lagi ya. Jadi kayak tiap tahun tuh kayak ada temanya gitu loh. Kalau di PSAF fakultas gue kan kayak tiap tahun angkatan gue manggil kakaknya Abang None. Nah, jadi tahun sebelumnya kayak apa gitu, kayak apa yang lu tahu? Akang Teteh gitu-gitu. Gitu-gitu sih, tiap tahun rutin selalu ganti. Ada ya, gitu. baru tahu gua. Nah, ya udah. Jadi kayak tiap Zoom kita kayak dikasih tahu tugasnya ini, udah dikasih jadwal sih. Ada tanggalnya gini dan selalu diingetin juga sama kakaknya. Di PC-in. Tugasnya berat gak? Apa aja tugasnya kira-kira? Tugasnya esai sih. Esai, kayak nulis esai. Jadi kita kayak dilatih untuk gimana kita cara esai, bikin
daftar pustaka gitu-gitu biar bener pas perkuliahannya gitu. Esai bahasa Inggris apa Indonesia? Bahasa Indonesia dong ya. Biasanya tuh tiap minggu tuh satu-satu. Nah di minggu ini gue dikasih 2 esai. 2 esai, lu harus bikin 2 esai gitu. Iya, jadi Jumat ini besok gue kayak banyak banget tugas yang Topiknya harus apa? disubmit. Topiknya kayak yang awal Tridharma, terus ya gitu-gitu sih. Sebelum bikin esai jadi kita bikin cover booknya dulu. Jadi kayak kita bikin buku gitu loh. Kita bikin buku yang isinya ntar ada berbagai esai kita gitu. Paham. Secara esensi mungkin oke lah, itu sangat bermanfaat gitu ya. Tapi menurut lu pribadi gimana? Cukup merepotkan atau gimana? Menurut gue kalau selagi bermanfaat, kakak-kakaknya nggak gimana-gimana, nggak ngeribetin, karena support juga kan dari kakak-kakaknya. Terus gue kayak bukan dengan rasa terpaksa, tapi gue apa tuh gimana ya? Coba. Mengiyakan aja apa yang dikasih, karena itu udah sebagai tanggung jawaban gue, bertanggung jawab gue. Itu udah konsekuensi yang gue ambil gitu loh ketika gue masuk UI. Apalagi tugasnya bermanfaat untuk kedepannya gitu. Karena esai ya. Kalau misalnya ada tugas yang menurut gue bingung atau nggak penting, mungkin cara langsung mungkin gue akan bilang ke kakaknya, Kak ini benefitnya apa nih buat kedepannya. Mungkin gue akan nanya-nanya kayak gitu sih. Tapi di tingkat fakultas ada nggak yang nggak ikut teman-teman lu? Tingkat fakultas semuanya ikut sih, karena itu wajib dan itu dinilai. Oke, satu kelompok lu berapa orang fakultas? Banyak ya, lebih dari 20 sih gue rasa. Satu kelompok? Iya, Nah banyak. semua ikut tuh? Ikut. Enggak, lagi-lagi kalau di tahun gua waktu itu ada 2 orang yang nggak ikut. Oh emang bisa ya bang? Nah setelah tanya lu kenapa nggak ikut gitu kan? Oh, oke. Katanya gua angkatan sebelumnya, jadi dia udah pernah ikut. Oh. Nah nggak mau lagi Oh, gitu gap loh. year. Enggak gap year juga sih, Oh. cuman udah lolos dari satu jurusan yang lain, pindah gitu. Oh Nah, iya, pindah. banyak sih yang kayak gitu. Ya jadi agak males ikutan Oh, gitu. tapi loh. boleh bang? Ya nggak tahu kelanjutannya gimana gitu kan. Nah lu ada nggak yang kayak gitu? Setahu lu gitu? Setahu gue nggak ada sih. Soalnya kan kemarin gue kayak ngecek, oh ternyata dinilai ya. Berarti bukan dari kakak-kakaknya aja yang nilai, ternyata dari tingkat fakultasnya. Mungkin ada dosen atau komite yang dari fakultas nilai. Kayak kemarin gue ngecek nilai gue 95/100. Jadi kayak tiap kita ngerjain tugas tuh kayak di komen gitu loh. Itu nilai esainya kan? Iya. Ngaruh ke akademik nggak? Kurang tahu, tapi menurut gue enggak sih. Ya biar Sebagai- ada iya. ini aja gitu ya, bahwa lu dinilai lo gitu kan. Dari teman-teman lu sendiri pasti ada nggak sih kayak yang curhat-curhatan? Lu satu angkatan Prancis berapa orang? Dikit sih, cuma sekitar berapa ya? Berapa? 40-an, 48. Udah dari semua jalur kan? Udah. Nah ada nggak teman-teman lu yang kayak ngomong, aduh gua capek nih, ayo nggak usah ikut yuk gitu-gitu, ada nggak? Alhamdulillah enggak sih, kayak rata-rata cewek-ceweknya, apalagi cewek-ceweknya pada ambis kan. Terus yang cowok-cowoknya juga mungkin mau capek juga mikirnya mungkin gue udah di UI, ya kali gue males-malesan gitu kan. Oke, gua ambil kesimpulan ya lu ngerasa oke, fine-fine aja di ospek fakultas. Sekarang kita ke ospek jurusan gitu. Nah ini yang sering jadi masalah sebenarnya, yang banyak orang ngerasa berat di tahun-tahun pertama gitu. Termasuk gue juga dulu nggak ikut gue ospek. Kok bisa bang? Ospek jurusan yang pertama kayak gitu. Ya karena kan lu maba ya, menurut gue dengan tugas yang segitu banyak gitu kan, terus ditambah dengan tekanan-tekanan jurusan ospek dari jurusan gitu, yang kadang-kadang menurut gue kurang esensial aja di saat itu. Tapi jangan salah, gue ngulang lagi di tahun berikutnya. Karena ikut ospek lagi. Oh. Bisa kalau di jurusan gue waktu itu. Oh jadi itu secara nggak langsung itu wajib ya? Nggak wajib sih, cuman gini, dia bikin suatu perbedaan bagi lu yang ikut ospek sama enggak gitu. Mungkin kalau di jurusan lain itu masuk kayak IKM aktif misalnya kayak gitulah. Lu tahu IKM kan? Iya tahu. Itu ngaruhnya ke IKM kan? Misalnya kayak gitu. Kalau nggak ikut ospek jurusan, IKM lu nggak aktif kayak gitu. Nah intinya gua akhirnya ngulang di tahun kedua karena kan tahun kedua udah mulai cukup longgar gitu kan, dan gue udah juga cukup bisa adaptasi, tapi nggak usah ditiru gitu. Itu kan udah lama ya, dan tapi maksud gue adalah yaitu dinamika di tahun gue, di tahun lu juga itu yang gue bilang ada yang nge-WA gue gitu kan, kayak tanya-tanya lah. Udah jadi kayak kemahasiswaan. Mungkin gue bakal direkrut nanti kemahasiswaan UI nge-follow UI Ganteng tuh. Wah. Beberapa hari yang lalu gitu kan. Karena jarang official dari UI gitu ya. Gak ada kayaknya nge-follow gitu. Nah cuman baru pertama tuh kemarin kemahasiswaan nge-follow. Mungkin dia ngelihat suatu, oh ini ada
ininya nih gitu kan buat UI. Jadi refreshing juga ya. Oh enggak, maksud gue kayak mungkin dia ngelihat bahwa kontennya udah ngarah-ngarah. Bagus kayak gitu. Gue nggak bilang bagus ya, tapi maksudnya mungkin sedikit adalah suatu tentang UI yang dibahas kayak gitu berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah back to topic gitu. Di angkatan lu ada nggak kira-kira dari teman-teman lu yang nggak usah lah ikut ospek jurusan gitu atau gimana? Nggak ada sih, untuk di jurusan gue sendiri kayak kompak gitu sih. Misalnya kayak nanti disuruh nyatet udah ada yang nulis di notes gitu loh. Jadi kayak saling bantu-bantu sih. Yakin? Atau lu main aman sama? Enggak. Biar Jujur kayak di di jurusan gue anak-anaknya pada ya patu-patu aja sama kakak kelasnya. Jadi kayak ya udah kayak terbawalah sama teman-teman gitu. Kalau di jurusan lain, setahu lu kan pasti lu punya teman-teman dari jurusan lain dong ya. Oh dia kayak curhat gak? Aduh parah banget jurusan gua begini begitu. Gimana ya bang? Gak usah bilang jurusannya. Enggak. Gimana ya bang kalau misalnya online nih gue aja chat terbatas banget. Itu yang buat gimana ya? Kayak susah lah buat perkuliahan gitu loh. Kayak mau chat kadang orang kan suka nggak bales gitu kan. Jadi kayak mau dapat info-info aja susah gitu loh. Kalau online ya udah gimana ya, jalanin aja sih kalau gue. Walaupun gue ngerasanya berat karena gue lebih suka belajar itu berinteraksi langsung. Tapi menurut lu ada hikmahnya nggak sih online gitu? Mungkin lu ngerasa kayak, waduh ini kalau nggak online kayaknya lebih berat deh tugas-tugasnya. Kalau online kan lu dari rumah juga bisa gitu atau gimana? Mungkin menurut gue sama aja sih. Tapi apa ya? Mungkin lebih banyak. Mungkin kalau di online kan kita nggak ketemu langsung. Justru lebih capek gitu, lebih ribet. Menurut lu kalau online? Enggak, kalau misalnya offline menurut gue kayak lebih gampang untuk sharing sama teman-teman. Kayak gue nggak ngerti lo gini lo bisa nggak bantuin gue yang ini, gue bisa nggak gue bisa bantu lo yang ini gitu loh. Kayak saling ngasih tahu cara gitu loh. Kalau online bener-bener kita sendiri. Dan kalau gue mau nanya tuh kayak ada rasa nggak enak gitu loh ke teman. Walaupun emang nggak apa-apa nanya, tapi ada rasa nggak enak. Dan karena belum terlalu kenal juga ya. Komunikasinya terbatas. Apalagi kalau misalnya sampai miskomunikasi gitu-gitu loh. Kan di rumah juga overthinking gitu kan. Kita kayak gimana ya, teman belum kenal terus bisa aja mereka mikir bareng gitu kan. Bisa aja mereka mikir kita begini, bisa aja kita mikir mereka begini. Apalagi kita nggak kenal, nggak tahu sifat mereka. Itu sih yang jadi tantangannya sebagai maba. Belum kenal udah berkelompok, udah begini. Tapi oh ya, by the way kenapa lu milih sastra Prancis? Oke, jadi gue adalah tipe orang yang fleksibel gitu loh milih jurusan. Pertama-tama tuh gue bener-bener merhatiin PTN tuh dari gue SMP, dari gue kelas 1 SMP bener-bener gue udah searching tentang PTN gitu loh. Kayak Google semuanya udah gue klik kali tentang PTN. Nah jadi kayak semua jurusan IPA IPS gue udah tahu seluk-beluknya. Oke. Tapi lu kemudian SMA IPA apa IPS? IPS. Jadi kebetulan gue, for your information, gue tuh anak pindahan dari SMA 60. Oh iya. Iya, jadi gue dulu tuh SMA 60 yang di mana? Di Kemang. Sampai kelas berapa tuh? Kelas 1 1 semester. Cuma 6 bulan. Kenapa lu pindah? Jadi kayak gue masuk SMA 60 tuh gimana ya jelasinnya? Jadi gue waktu daftar PPDB, gue cuma daftar SMA 3 sama SMA-nya Bang Sanul. SMA 55. Itu dekat rumah gue kan. Nah, gue daftar SMA 3 pertama, SMA 55 kedua. Nah, sebenarnya tuh di SMA 3 gue udah diterima tuh, tapi detik-detik baru berapa menit lagi udah kelempar. Nah, ya udah. Jadi kan ada beberapa orang. Nah, gue down 1. Gue setengah 2, jam 2-nya udah penutupan. Gue kayak mikir-mikir, ini umum nilai gue, takutnya gue gak terima di jalur yang selanjutnya, yang jalur kedua. Nah nyokap gue tuh langsung inisiatif, bilang ke gue, udah kamu ini aja, siapa tahu nanti apa gitu. Terus gue bilang, aduh gak tahu SMA-nya gitu kan. Terus kayak baru nge-scroll di IG, SMA mana nih? Deket rumah. Terus ya udah asal aja daftar. Nah terus gimana? Nah, lu pindah kan FYI lu bilang lu pindahan terus ya udah sebenarnya tuh gue nggak ada apa ya, oh gue bakal keterima di SNMPTN karena kan gue nyadar kalau gue pindahan. Jadi dari SMA tuh gue
yang pas gue pindah tuh, sebelum gue pindah gue kayak searching dulu nih, anak pindahan kira-kira bisa nggak ya lolos SNMPTN. Terus gue kayak nyari tahu, ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Nah ya udah pas di SMA ya udahlah, nothing tulus aja, daripada gue di tempat yang sama gue nggak bisa berkembang gitu kan. Jadi gue nekat-nekatin aja pindah gitu. Terus ya udah pas udah di sana gue tuh cuma ngarepin PPKB sebenarnya. PPKB antara internasional atau enggak itu ya? Iya, antara internasional atau enggak yang D3 vokasi. Gue ngarepinnya cuma 2 itu karena gue ngelihat kakak kelas gue yang pindahan pada diterima nih di yang jalur tadi. Iya. Terus ya udah, tiap gue belajar pokoknya gue ambis tuh tiap SMA karena gue ngerasa peluang gue gede kalau di SMA 3 masuk UI. Itu jadi salah satu alasan gue kan. Terus ya udah pas daftar SNMPTN gue sama sekali nggak pernah nyangka kalau gue bisa lolos gitu loh. Kayak emang gue lu ada di peringkat berapa pas diurutin? Kan diurutin tadi under 20 sih. dari berapa orang? Dari 54. Jadi kan angkatan gue IPS 144 dan disaring cuma 54 orang yang dapat jatah. Terus gue ngelihat teman-teman gue angkatan gue milih UI semua. Terus BK gue kasihan kan sama gue, udah Michael kamu udah di luar kota aja gitu. Terus, terus gue kayak bingung gitu kan. Terus gue kayak bilang nggak mau bu, saya mau di UI aja gitu kan. Terus gue sholat lah, nentuin jurusan apa. Soalnya kayak udah teman-teman gue tuh udah ngambil semua jurusan, sastra aja udah semua sastra diambil kali. Ada yang ngambil sastra Prancis juga? Gak ada, alhamdulillah gak ada. Nah gue kenapa gue milih sastra Prancis? Jadi karena gue ngeliat kakak kelas gue ada sastra Prancis. Dan pilihan kedua gue filsafat. Oh iya. Iya, sempat guru komen sih, padahal itu pilihan kedua ya. Pas lagi seminar atau apa gue nggak datang, kayak di komen gini lah tentang filsafat gitu loh. Terus gue bilang ke nyokap gue, udah nggak usah didengerin gitu, tergantung masing-masing orang, gue bilang gitu kan. Karena dari orang tua lu berarti juga ngedukung lu ya? Ngedukung apapun yang gue pilih sih, karena dari kecil gue udah bilang sama nyokap gue, gue maunya ini. Kalau bisa dari kecil dibilang kalau nggak boleh, biar ntar gede gue nggak dilarang-larang gitu loh, kayak semau gue karena hidup gue gitu loh. Lalu ya akhirnya ya lu keterima gitu kan? Ya alhamdulillah. Di sastra Prancis. Kalau bukan online ya, lu diomel-omelin juga gitu. Nah kalau ini ngomel-ngomel juga nggak senior lu? Alhamdulillah enggak sih. Kalau tahun lo gimana bang? Ya mungkin bukan di jurusan lu ya, atau di jurusan lain. Gue gak sebut jurusan juga. Ya mungkin masih ada yang ngomel-ngomel segala macam gak jelas gitu kan. Dan itu kan cukup menekan sebenarnya. Itu emang dari dulu gak sih kayak gitu? Nah iya, makanya gue tanya, di online ada gak kayak gitu? Alhamdulillah enggak sih. Mungkin kayak karena ada PSAF, ada OSJUR, kemarin juga baru OKK. Mungkin yang stresnya itu kayak tugas-tugasnya aja, apalagi ada deadline-nya kan. Mungkin itu sih yang stres, dan kurangnya komunikasi antar teman. Udah itu aja sebenarnya. Kalau misalnya masuk, gue kayak lebih mudah sih untuk nanya-nanya, bantu-bantuan gitu-gitu. Gue pengennya kayak gitu tadinya. Ya, tapi kalau offline maksud gue gini, misalkan ada yang nggak kelar tugasnya atau ada yang salah, kan diomelin dong pasti gitu. Kalau offline ya, bahkan ada hukuman-hukumannya juga mungkin buat angkatan lu gitu kan, hukumannya disuruh ini lagi, disuruh itu gitu. Nah kalau online berarti nggak dari lu ya? Enggak sih, sejauh ini enggak sih. Dan pada ngerjain juga, nggak ada yang bandel sih dari yang gue lihat. Nggak ada yang bandel, jadi nggak ada yang ngomel juga kakaknya. Kalau dari jurusan lain kira-kira gimana? Yang lu dengar-dengar? Kalau dari jurusan lain sama sih, PSAF sama jurusan akhirnya di Desember. Malahan yang kayak di FISIP gue lihat kayak pada aktif banget ya, ikut kepanitiaan. Oh iya. Disuruh ikut macam-macam ya. Yang kepanitiaan di FISIP gue kayak ini orang gila hebat banget. Apa emang jurusannya kali ya? Itu temen gue ada yang komunikasi sih, ada yang di komunikasi. Siapa? Terus Farel bukan? Bukan. Nggak, Itu mau ganteng juga. Iya. Enggak, soalnya lu nge-follow dia kayaknya ya. Gue nggak ada yang gue follow sih, anak UI ganteng. Nggak. Nah kalau S1, jadi gue kasih saran ke lu mungkin ya, bukannya dalam arti negatif ya, tapi maksud gue biar lu nggak stres juga. Jangan terlalu dipikirin juga gitu. Gue kayak mencoba lebih santai sih, lebih santai, tapi tetap ada. Sebenarnya gue kayak nyeting di alarm sih. Jadi tugas ini jam segini, tugas ini jam segini, tapi
ada waktunya, waktu-waktu tertentu biar gue tetap bisa makan lah. Iya. Ada waktu nyantainya, ada waktu makannya. Iya. Karena nyokap gue ngomelin sendiri, gimana sih kamu kerjanya di kamar terus nggak keluar-keluar. Lu belum komentarin deh tentang yang viral itu, gimana menurut lu tuh? Yang viral itu, menurut gue apalagi online nggak faedah banget sih. Karena resiko juga ya. Resiko, menurut gue itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena tiap orang tuh berbeda-beda. Iya. Gue kalau misalnya diomelin, gue malah seneng. Oke. Waktu gue dulu kalau gue diomelin gue malah seneng. Gue malah kayak ngerasa ada rasa capernya gitu. Gue pengen nunjukin kalau gue bisa gitu ke kakaknya. Menurut gue kakaknya nggak ada apa-apanya gitu loh. Oke. Terus tapi tiap orang beda kan. Kayak Ada yang diomelin tertekan, mungkin jadi jatuh tiap gitu orang ya. beda-beda. Jadi menurut gue itu nggak worth it banget sih. Jadi kebiasaan lama kayak dihapusin aja. Apalagi udah dewasa. Dan yang kemarin yang tadi gue bilang kakak tadi dengan afeksi kakaknya baik banget. Terus kayak jadinya positifnya gue ngerasa dia kayak udah kakak-kakak dan mereka ngerasanya juga gue jadi adik-adik mereka gitu loh. Jadi keluarga gitu loh. Jangan diomel-omelin lah gitu ya. Tapi lu tau gak kalau offline emang ada yang ngomel-ngomel gitu juga di UI misalkan? Offline, setahu gue emang tahun-tahun lalu nggak sih kayak yang sebelum-sebelumnya. Iya dulu mungkin juga belum ada sosialisasi ya gitu. Andai itu masih ada gitu. Andai masih ada. Lu termasuk sepakat nggak? Ya udahlah biarin aja, atau lu nggak suka ada begituan? Menurut gue akan bilang ke teman-teman terus untuk bertanya. Untuk bertanya kenapa harus kayak gini, kan udah dewasa. Iya. Kenapa harus kayak gini, kan kita udah memilih UI dan kenapa kita harus diginiin gitu loh. Kan kita juga udah dewasa gitu. Mungkin kalau misalnya masih anak-anak mungkin bisa kali ya diomelin dikit-dikit, kan masih bandel gitu. Kalau udah dewasa nggak ada gunanya lagi di bentak-bentak. Iya. Karena udah punya kewajiban ya apalagi mahasiswa kan. Iya betul. Oke, gue udah nangkep maksud lu gitu kan. Iya. Thank you banget Max sekali lagi. Okay. Terakhir ada pesan-pesan buat penonton yang nonton UI Ganteng, mungkin bisa dilihat kamera. Oke, jadi ketika kalian pengen sesuatu dan mimpi, kalian harus punya dream, purpose, and value. Dan itu semua juga harus benar-benar jelas, kalau bisa dicatat. Dan apalagi gue juga biasa, dan gue juga paham kan tentang PTN. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nanya tentang PTN, bisa aja DM gue. Soalnya gue kemarin bener-bener bantu-bantu teman gue nih yang di SBMPTN SIMAK. Gue kayak bener-bener nge-mentorin mereka lah. Kayak, lo harus gini, peluangnya begini, terus berapa persen, terus lo kalau belajar ini min berapa, gini. Alhamdulillah adalah yang lolos, gue kasih fitur belajar juga, gue bimbing lah mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada bantuan ke gue aja gitu, santai. Terus menurut gue juga tiap kita ada tugas atau apa, kita harus punya strategi sendiri, harus punya strong mindset lah, punya strategi, punya mental yang kuat juga. Soalnya kan itu apalagi kita dikasih tugas pasti ngaruhnya juga ke mental kan. Jadi kita harus ngejaga mental kita juga dengan pikiran yang positif, jangan overthinking, apalagi online lagi kayak gini kan. Terus menurut gue kita harus bener-bener biasain baca sih. Kayak biasa gue nyari buku yang gue suka, karena kan jenuh banget baca buku tebel banget gitu kan. Emang semua orang, siapa sih yang mau baca buku tebel-tebel? Jadi gue mensiasatinya itu gue baca yang gue suka. Kayak gue kan kurius banget kan orangnya, kayak suka filsafat, gue suka politik dan lain-lain gitu. Kayak gue baca segala bidang yang ada di dunia. Walaupun gue bukan di bidang itu, gue baca gitu. Jadi gue nggak sia-sia, gue jurusan ini, tapi gue tahu jurusan-jurusan dari FEB, dari FISIP. Jadi kita jadi tahu segala ilmu sih gitu. Dan itu benar-benar bermanfaat, sumpah, di kuliah. Kayak lo baca mulu, iya. Kayak harus ngulik-ngulik Google yang biasanya SMA ngeklik langsung dapat. Enggak, kayak ini harus pakai bahasa Inggris dulu, dicari semalaman gitu-gitu. Terus harus baca satu-satu. Itu kalau kita nggak latih, bakal susah, di stres sendiri lah di kuliah kalau kita nggak latih.